Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa program Sarjana Sistem Informasi Angkatan 2019. Ya, 2019 ya, semester 6. Semester 4, semester 6. Semester 4 ya, semester 4. Oke. Kita ketemu lagi hari ini di mata kuliah praktikum grafik dan visualisasi. Karena materi teori kita sudah nyatakan selesai dan kita kejar keterlambatan materi praktikum. Jadi yang harusnya jadwal hari ini adalah jadwal teori, ya kita isi dengan praktikum. Pertemuan ke-12 kita masih perlu mengejar 14 pertemuan minimal, ya. Oke, hari ini kita masih bermain dengan Google Data Studio, tapi kali ini saya mau kasih tunjuk dari mana sumber data bisa kita dapatkan. Ya, kalau di beberapa contoh sebelumnya ada data yang kita ada data yang sudah saya kasih, ya sebenarnya itu juga sumber datanya dari satu sumber tertentu. Kemudian saya juga sudah tunjukkan bagaimana kita mendapatkan data dari sumber-sumber yang memang gudangnya data, memang bank data, seperti Badan Pusat Statistik atau di dataset Google, ya Google Dataset. Di sana ada banyak koleksi data yang bisa kita jadikan sampel data, ya, atau mau dijadikan data riset, ya sebagai data awal. Saya kira juga itu bisa, walaupun bukan data primer pasti ya, karena kalau data primer kita yang mengumpul data. Nah sekarang bagaimana kalau kita menggunakan data primer? Istilah data primer itu kalau kita yang melakukan pengumpulan data sendiri. Ya, benar bukan ya? Iya, ya, ya. Jadi data primer itu kita yang mengumpulkan datanya secara langsung. Jadi kita tahu pasti sumber datanya dari mana, sampelnya memadai atau tidak. Kemudian kita yang bikin instrumen pengumpulan datanya, ya. Dan kita tahu kualitas data itu, gitu kan? Makanya dia disebut data primer. Kalau data sekunder berarti kita ngambil data yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Apakah dia berbentuk buku atau berbentuk jurnal atau apa saja yang kemudian kita jadikan referensi melengkapi data primer kita. Ya, mudah-mudahan nanti Anda dapat materi itu lebih di dalam saya bukan mudah-mudahan, saya yakin barangkali akan nanti ada materinya lebih dalam di metodologi penelitian. Ya, so bagaimana kita mengolah data primer kita di Google Data Studio. Ya, tadi saya minta kalian mengisi survei, ya. Ini surveinya, ya. Seberapa nyamankah Anda selama WFH? Ya, jadi pertanyaan yang saya ingin tahu itu kira-kira kalian betah nggak WFH? Ya, gitu. Nah, ini instrumennya bikinnya kagetan, jadi nggak pakai validasi, nggak pakai pokoknya bikin aja dulu. Yang penting ada datanya, gitu ya. Yang penting ada responden dan ada datanya. Urusan dia valid atau tidak belakangan. Jangan dipersoalkan. Kenapa pertanyaannya begitu? Ya, kenapa ini yang ditanyakan, misalnya? Ya, kenapa pilihannya cuma ini? Nah, itu bukan poin kita. Ya, nanti ada mata kuliahmu yang akan membahas lebih dalam tentang itu. Oke, tapi yang saya mau tunjukkan bahwa saya baru saja melakukan pengumpulan data dan saat ini sudah direspon oleh 22 responden. Ya, di sini ada 19, duanya dari mana? Tapi saya juga share di forum dosen ya, di grup dosen, jadi mungkin ada rekan-rekan dosen yang sempat mengisi. Ya, oke, inilah data saya yang dikumpulkan dan ini adalah versi dari Google Form. Ya, saya tahu kalian sudah pernah bikin Google Form di tugas mites praktikum ya, mites praktikum. Ya, kalian sudah pernah bikin Google Form dan sudah menyajikan visualisasinya, tapi Google Form-nya dipindah ke datanya dipindah ke Excel. Jadi kalau saya pindahkan ini ke spreadsheet, ya, Anda sudah tidak bingung lagi ya. Ini adalah versi Google Form-nya sendiri. Jadi dari data yang masuk ini loh visualisasinya versi Google Form. Ya.
Kalau kita mau lihat by question misalnya, ini kok nggak ada visualisasinya. Ini individu. Oke, nah sekarang di Data Studio, di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa kita punya kesempatan untuk mengolah berbagai sumber data di Data Studio. Apalagi kalau sumbernya berasal dari Google sendiri. Ya, ini saya buka lagi di sini. Kalau minggu lalu beberapa kali praktikum dengan Google Data Studio, ada masalah ya, saya nggak tahu ada perbaikan atau tidak, belum dites lagi. Tapi yang jelas Google ya, paling tidak Google Chrome itu ternyata berubah banyak. Ya, ini berubah suasana. Ini merah pakai akun Gmail saya. Ya, ini biru. Ya, ini biru pakai akun Karisma saya. Ya, jadi sekarang Google Chrome ternyata udah mengakomodasi multiple akun, ya, multi akun. Jadi drive-nya udah nggak ribet lagi. Oke, yang jelas ada improvement di Google-nya. Mudah-mudahan juga ada improvement di Data Studio-nya. Ya, oke. Sekarang ini saya pindahkan dulu ke datasheet. Ya, create data spreadsheet. Kita bikin create a new spreadsheet. Saya kasih namanya ya Happy WFH. Oke, ini datanya. Ya, ini datanya. Ini walaupun dia sudah berbentuk spreadsheet begini, tapi kalau misalnya nanti ada respon lagi, ada tambahan lagi, ada responden lagi, ini akan bertambah nih. Ya, ini akan bertambah. Jadi ini adalah data yang live, hidup. Ya, sehingga nanti perubahan-perubahannya kita bisa terus pantau. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kan satu, masalahnya di Google Form, ya visualisasinya gini-gini aja. Ya, visualisasinya gini-gini aja. Kalau kita butuh yang berbeda, ini tidak bisa diedit, ini tidak bisa di-touch. Ya, kita terima beres, kita terima jadi. Ya kan? Nah, tapi kalau di sini juga, ya kita ngolahnya persis seperti Excel. Ya, cuma ada plus minus kan? Ada kemampuannya Google Sheet yang tidak dimiliki Excel, ada kemampuan Excel yang tidak dimiliki Google Sheet. Ya, kalau ini mau kita olah di Excel, tinggal kita pindahkan, tapi nanti datanya tidak live lagi. Ya kan? Kalau data ini saya pindahkan ke Excel, berarti kan nanti yang di Excel udah beku. Padahal siapa tahu selama saya ngomong, ini bertambah. Gitu. Ya kan? Kalau ini saya pindahkan ke Excel, perubahan itu tidak akan ikut. Ya, tapi kalau dia tetap di Google Sheet, maka ini kalau ada perubahan respon dan ada penambahan respon di Google Form-nya, maka ini juga akan ikut berubah. Ini juga akan bertambah update. Oke, gitu. Nah, kalau dia dari Excel, untuk visualisasinya ya tinggal kita yang saya pesankan selalu explore. Ya, coba cari bagaimana bikin visualisasi yang canggih di Excel. Begitu juga di Google Sheet, ya Google Spreadsheet. Nah, tapi kali ini saya nggak mau bermain di Google Spreadsheet, apalagi bermain di Excel. Di Excel udah banyak contoh, tinggal kalian yang eksplorasi lagi supaya bisa lebih banyak pengalamannya. Sekarang kita mau bermain di Google Studio. Ya, nah, seperti yang lalu kita mulai dengan blank report. Kalau datanya sudah ada di sini, kalau reportnya sudah ada di sini, tinggal kita pilih. Tapi karena ini baru, saya pilih blank report. Lalu sumber data. Ya, sumber data tadi saya katakan bahwa di Google Data Studio sumber datanya bisa banyak banget. Ya, sebenarnya ada di sini ada Google Survey, tapi Google Survey ini kalau di tutorialnya orang Google sendiri itu mengatakan
Google Survey ini untuk survei yang serius. Gitu bahasanya. Ya, jadi saya jadi takut tadi mau bikin Google Survey, dibilang ini untuk survei yang serius. Jadi karena ini surveinya iseng-iseng hanya untuk contoh, maka saya bikin pakai Google Form. Ya, kalau Google Form kita bisa bikin survei dari yang paling sederhana sampai yang serius pun boleh. Ya, tapi kalau kita pengen bikin survei yang benar-benar serius, itu bisa lewat Google Survey. Nah, Google Survey itu di Data Studio itu langsung kebaca. Ya, tapi kalau kita menggunakan Google Survey itu ketika kita prepare instrumennya, dia tanya ini respondennya target berapa, ya, ini dalam domain mana, artinya kita harus mengenali betul-betul responden kita, ya, ini range-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ini akan finish ketika jumlah responden mencapai berapa persen dan sebagainya. Panjang dulu pertanyaannya sebelum masuk ke pembuatan instrumennya. Karena di tutorialnya dikatakan ini untuk survei yang serius. Gitu. Ya. Nah, so kita belum pakai di sini. Nanti kalau mau coba-coba silakan di Google Survey karena untuk kutak-atik di sini juga butuh waktu. Ya, jadi kita menggunakan Google Sheet. Ya, ingat tadi bahwa ini saya sudah pindahkan ke Google Sheet. Ini dia, nama filenya adalah Happy WFH. Ya, Happy WFH. Google Sheet. Ini minta authority ya, persetujuan. Aduh, bentar saya umpetin. Oh, masuk. Saya kira dia masih kasih kode. Kalau dia kasih kode, saya mesti ngumpet. Lihat, ada Happy WFH di sini. Ya, ini adalah Google Sheet. Ini adalah file-file Google Spreadsheet yang ada di Google Drive kita. Jadi, bikin formnya disimpan di Google Drive sebenarnya, ya. Terus setelah diisi responsnya kita simpan dalam bentuk Google Spreadsheet. Google Spreadsheet-nya juga disimpan di Google Drive. Ketika kita mau akses dari Data Studio, ini dia akan mencari semua Google Spreadsheet yang Google Spreadsheet yang ada di Google Drive kita. Ya, termasuk data terbaru kita. Ya, itu Happy WFH. Saya pilih ini. Nah, ini setnya ya, Google Sheet-nya form respons 1. Ya, form respons 1. Kalau ada banyak tab, di sini satu tab aja, ya, di sini satu tab saja. Form respons 1. Kalau banyak tab, kita bisa pilih tabnya yang mana. Udah? Use first row as header, jadi yang baris paling atasnya dianggap sebagai header. Kemudian include hidden atau filter cell. Kalau ada di sini proses, itu dia akan hitung juga. Oke, add. Add to report. Nah, lihat. Satu masalah kita dari praktikum-praktikum sebelumnya dengan Google Data Studio adalah tidak perlu upload. Ya, kemarin kita di praktikum minggu lalu, 2 minggu lalu, kita mesti upload data Excel, dari data Excel kita mesti convert jadi CSV, ya CSV, separated dulu, terus CSV-nya di-upload. Ternyata proses upload-nya bermasalah. Ya, saya belum cek lagi apakah itu sudah nggak bermasalah atau masih gitu. Ya, tapi hari ini kita nggak perlu upload karena kita baca datanya dari Google Sheets. Ya kan? Nah, udah kita dapat data sekarang. Selanjutnya kan tinggal kutak-atik. Kita mau view-nya seperti apa? Kita mau tampilan visualisasinya seperti apa? Karena kan alasan kita menggunakan Data Studio karena ini monoton, ini minimalis, ya, dan tidak bisa kita kutak-atik, tidak bisa kita edit. Oke? Nah, sekarang sudah ada. Ya, saya ini banyak nih. Ya, ini tabel.
jumlah record ternyata yang random satu, ya random artinya all order ya, yang memilih selain itu, nggak ada di atas. Rata-rata main game praktek sama nonton. Nah sekarang bagaimana kalau saya mau bikin visualisasinya di sini? Ya, prinsipnya sih sama. Ya, prinsipnya sama. Saya masukkan insert, ya. Misalnya saya ambil satu pie chart. Ya, ini dia mereka-reka. Ya, dia mereka-reka. Data pertama yang ada, ini adalah kolom pertama kan? Kolom pertama itu yang ini. Ya, aktivitas yang terbanyak. Ya kan, dia ngambil di kolom pertama otomatis. Nah, udah, ini sudah jadi satu visual gitu. Ya kan? Kalau kita mau ganti media, misalnya, saya mau ganti, saya tambahin lagi, add chart, pie, ada satu lagi, saya ganti ya, kita ganti, media online. Oh, sudah. Saya mau bikin, wow, pintar banget ya nih. Pintarnya kenapa? Saya tuh baru niat, karena ada dua pilihan yang saya sediakan. Yang satu adalah apa kegiatan Anda selama apa kegiatan Anda selama WFH gitu ya? Apa kegiatan terbanyak selain kerja atau kuliah? Ini pertama. Terus saya mau bikin visualisasi yang kedua. Ya, saya mau bikin yang kedua, ternyata dia tahu saya mau bikin apa. Ya, ternyata dia tahu mau bikin apa. Ini media, ya, media terbanyak Anda gunakan selama WFH. Ya, saya nggak milih apa-apa, tahu-tahu langsung jadi aja, asik kan? Oke, saya hapus mini, saya nggak pakai, saya geser ke sini. Perkecil biar rapi. Oke, yang ini media, ya, yang ini aktivitas. Ya, yang ini media, yang ini aktivitas. Saya mau bikin satu lagi di sini, tapi ini hasil hitungan. Ya, perhatikan. Question saya, ya, instrumen saya itu yang bawah ada skala persepsi. Ya, skala persepsi, Likert ya, kita pakai Likert. Biasanya satu sangat tidak setuju, misalnya WFA saya punya banyak kesempatan mengerjakan hal-hal yang saya suka. Yang setuju maka pilihlah 5 yang sangat setuju. Yang tidak setuju pilihlah 1. Yang tengah-tengah pilihlah 3, gitu ya. Itu skala persepsi namanya. Nah, tapi ada kondisi di mana setujunya itu justru kebalik. Apa tadi namanya? Unfavorable, ya, ada unfavorable question, ya. Sangat setuju kalau nilainya rendah justru kalau dia sangat setuju, ya. Kalau di sini yang atas sangat setuju, kalau nilainya tinggi kalau dia setuju, kalau yang unfavorable itu justru rendah kalau dia tidak setuju. Kalau dia setuju, kalau tidak setuju malah tinggi. Kenapa? Karena yang saya mau ukur adalah apakah Anda suka WFH, apakah Anda happy selama WFH. Gitu kan? Nah, kalau seperti itu, kesimpulan, itu tidak bisa kita ambil, ini tidak bisa, kalau tadi dua pertanyaan yang atas, ya,
dua pertanyaan yang atas ini bisa kita langsung jadikan langsung kita bisa jadikan visualisasi seperti ini. Ya, tapi pertanyaan yang bawah itu nggak bisa. Ya, pertanyaan yang bawah nggak bisa, ini harus dihitung dulu. Ya, ini harus kita hitung dulu, kita lihat dulu berapa skor. Ya, berapa skornya nih dari semua pertanyaan. Ya, ada sih sebenarnya caranya untuk menghitung skala Likert gitu, di bobot gitu ya. Tapi saya karena ini sudah berbentuk angka, saya hitung aja semuanya, saya jumlahin semua, kemudian saya bagi dengan atau ini berapa item? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, saya cuma tunjukkan cara sederhana, tapi untuk yang validnya itu Anda nanti belajar bagaimana menghitung skala Likert. Ya, saya cuma ngambil gini, kalau jumlahnya 5 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, kalau jumlahnya 5 kali 6, kalau jumlahnya 30, itu berarti semuanya happy. Iya kan? Ya, kalau jumlahnya 30 berarti semuanya happy. Kalau jumlahnya 6, berarti semuanya nggak happy. Ya, nah sekarang kita mau lihat berapa persen yang happy. Gitu ya, kasarnya begitu. Ya, kalau pertanyaan yang bawah misalnya ya, beban biaya sehari-hari rata-rata meningkat selama WFH. Ya, terus Anda pilih 5. Tidak setuju, ya berarti nggak ada masalah kan? Berarti Anda senang dengan WFH karena dari sisi biaya nggak ada masalah. Ya kan? Saya merindukan untuk berkumpul dan bekerja dengan teman-teman ya seperti dulu. Kalau Anda tidak setuju, poinnya tinggi. Berarti Anda lebih suka WFH. Berarti kan Anda happy. Ya kan? Apakah Anda happy? Apakah Anda nyaman selama WFH? Gitu ya. Logikanya begitu. Ya. Nah, sekarang kita mau hitung berapa nilai dari angka ini, ya. Kita kembali ke sini. Saya bikin satu. Tunggu dulu. Itu hanya satu nilai ya. Kita mesti tentukan. Kalau dia di atas 50% gitu ya, kita bikinkan threshold. Istilahnya threshold batas. Ya, ada juga cara hitung thresholdnya sebenarnya, tapi ya udah. Kalau 30 ke atas, karena kan tadi kalau misalnya 5, ini kita mesti kenali data kita ya. Kalau misalnya semuanya menjawab skornya 5, 5 kali 6 kan 30. Ya, jadi kalau poinnya 15 plus 1 ke atas, berarti happy, gitu ya. Kalau 15 ke bawah, berarti unhappy. Kan paling gampang begitu ya. Suka dengan nggak suka karena cuma 2 pilihan, berarti kan probability-nya kan 1/2. Ya kan, 50%, 50%, 0,5, 0,5 gitu ya. Jadi kita bagi 2 saja. Kalau total poinnya adalah 6, 30, 5 kali 6, ya. Terus nanti ternyata yang di atas 15 itu sekian persen, itu berarti happy. Ya kan? Nah, sekarang kita bikin. Aduh, bagaimana ya? Bentar, saya masukkan tabel. Saya masukkan tabel, terus bentar, ini pakai mikir juga nih ternyata. Saya tadinya mau nyantai aja.
Bentar, ini saya nggak pakai. Ya, ini saya nggak pakai. Saya hapus dulu ini. Ya, saya edit datanya. Ya, saya edit datanya. Nah, dia data. Di mana edit datanya? Ini games. Bentar ya, saya cari datanya dulu ya. Tunggu, gimana edit data nih? Ini. Tunggu. Lupa, ada yang ingat? Kita ngedit datanya di mana? Ini ya, field ya. Oh ya, ini field. Oke, kita mau hitung. Jadi kita lihat di sisi spreadsheet-nya ya. Kita lihat di sisi spreadsheet-nya. Ini yang mau saya jumlahin nih. 4 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 4 gitu. Ya, jadi kalau orang jawabannya 1 semua, itu berarti dia nggak suka RWFH. Ya kan? Kalau jawabannya 5 semua, berarti dia happy banget dengan WFH. Kan sederhananya begitu. Jadi, saya hitung saja nih. Ya, saya hitung saja yang 4 tambahin segitu. Ya, saya jumlahkan. Ya, walaupun sebenarnya ada cara untuk hitung, tapi kita sederhanakan saja. Jadi di sini saya bikin, ya, saya tambahkan. Pertama, beban biaya naik ditambah ini, tambah ini, tambah berapa? Ini tambah ini 1, 2, 3. Oke. Kok invalid 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan kenapa dia invalid? Saya kasih nama sum saja. Apa yang salah nih? Pak, kurang tambah di antara. Benar, thank you. Oh ya, kurang tandanya. Yap, thank you. Iya, Pak. Set. Kenapa nih? Dan kenapa chartku jadi berantakan? Record count. Ini kenapa? Metrik. Ini cocok. Belum, saya masukin ulang ya. Pie chart.
Ya, rupanya kalau kita menambah field, ya, kalau kita nambah field, dia juga grafiknya harus di restart. Ini saya tidak ngapa-ngapain, cuma nambah saja. Ya, ini juga. Untungnya bikinnya cepat. Acak. Ya, perhatikan layout ya. Itu ikuti saja guideline-nya. Itu sebagai invisible layer-nya. Oke. Ya, coba kita lihat tadi hasil hitungan kita. Tunggu dulu, saya masih mau nambah chart nih. Ya, saya masih mau nambah chart. Sorry, nambah field. Tabel supaya kebuka tadi. Add field lagi. Ini tadi sudah ada. Itu dulu. Oh, enggak ada. Ini sum sudah ada ya. Ya, sum tadi sudah ada. Sum itu jumlahannya. Nah, sekarang saya bikin satu field lagi. Apa? Happy. Sorry, salah tempat. Ini namanya happy. Oke, terus saya bikin jika sum tadi kita sepakat di atas 15, ya, lebih dari 15. Kita belum cek, ya, kita belum cek. Jika lebih dari 15, maka pakai koma ya. Ini lihat petunjuknya di sini ya. Lihat petunjuknya di sini pakai koma. Jika kondisi koma true result, jadi kalau kondisinya benar, dan koma jika salah. Maka saya tulis begini, koma, saya bilang apa ya, pakai numerik ya. Pakai numerik. Saya bilang begini, happy. Pakai string, koma, happy. Oke, valid. Ya, save. Ini nanti error lagi semua di chatnya. Save. Tuh kan. Dan artinya kalau kalian mau nambah chart baru, mau nambah field baru, bikin dulu, ya, prepare dulu sebelum bikin visualnya. Sekarang ini saya hapus dulu karena mau dibikin ulang. Add chart kayak tadi ya. Add chart. Ya, hanya minta dibikin ulang kayak gitu, nggak ngapa-ngapain. Oke, ini saya hapus. Terus saya mau bikin, ya, saya mau bikin add chart pi. Saya taruh di sini. Ya, kemudian dimensionnya adalah apa? Mana happy tadi? Mana tadi happy? Oh, halo? Ada? Tunggu, salahnya karena ini. Happy-nya teks, ya. Happy-nya teks, jadi tidak masuk di pilihan. Ya, tidak masuk di pilihan. Saya down dulu. Masa sih nggak ada? Ini teks kan ini. Cek dulu. Iya, ini kan teks.
Masa nggak masuk pilihan happy-nya? Ini ganti dulu. Atau biar gampang gini aja. Ini bisa Pak, ini teks. Enggak. Kenapa tak bisa? Ini happy-nya nggak muncul di sini soalnya. Tidak ada. Waduh. Oh, nggak ada sih. Happy-nya nggak ada. Field baru tadi yang saya edit di sini, itu nggak ada. Padahal di sini ada kelihatan. Ini, happy. Lihat teks. Error lah sudah. Atau gini, saya edit ya. Dan dulu. Ya. Saya kira ini bermasalah nih, bukan default-nya begini, ya. Harusnya tidak ada error begini, mungkin masih rangkaian masalah kemarin. Saya masuk ke sini lagi, yang happy saya edit. Tuh, salah. Happy-nya saya edit ya. Saya edit, saya nggak pakai ini, saya pakai satu. Ini saya ganti jadi satu. Ini saya ganti jadi Betul, harusnya bisa dong, harusnya dia ngitung persen. Update. Oh, tadi saya done ya, nggak pakai update. Dan ini tidak. Yes. Oke, tidak Jitawa, tidak error. Sekarang ada happy di sini. Wah, dia maunya numerik. Ya, jadi yang ini saya ganti, ya, saya ganti dengan happy. Ini saya ganti dengan happy. Nah, ternyata, ya, ternyata yang happy dengan WFH itu 50-50 di antara Anda yang mengisi. Ya, cuma jelek Ya, kalau dia teks nggak mau muncul, ini harus numerik. Jelek kalau dia 0 dan 1. Tapi dari hasil olahan kita, ternyata faktanya, ya, yang happy itu, sum ya. Saya edit dulu. Ini count, saya sum. Hanya. Ya, count. Ternyata yang happy 72%. Ya, yang happy dengan work from home itu 72%, dan yang unhappy itu 27%. Oke,
ini olahan kita. Cuman kayaknya mesti dicari lagi nih bagaimana. Kalau sebenarnya tadi kalau dia happy unhappy gitu ya, ini langsung muncul di sini, ya kan, happy unhappy. Tapi kalau dia string outputnya ternyata nggak muncul di sini. Setelah saya ganti numerik baru dia muncul di sini. Ya sudah, paling tidak kita bisa lihat bahwa data hasil survei kita bisa kita olah untuk kita visualkan. Kalau kita mengandalkan ini, ya, kalau kita mengandalkan ini, respons, ya, respons, kemudian ini saja, ya, ini yang ini happy unhappy itu adalah kesimpulan dari dari 6 question ini, gitu. Ya kan? Jadi kalau dia begini, ya pas masing-masing question, masing-masing pertanyaan itu digrafikkan sendiri-sendiri, divisualkan sendiri-sendiri. Tapi bukan itu yang kita mau. Jadi dengan bantuan Data Studio, kita bisa olah, ya, kita bisa olah sehingga yang kita visualkan itu betul-betul hanya yang kita maksud. Ya, ini. Nah, untungnya kita pakai data live begini karena ketika terjadi perubahan data, misalnya ketika terjadi penambahan data di sini, maka ini juga akan menyesuaikan. Ya, ini juga akan menyesuaikan. Sudah isi semua, Pak? Sudah isi semua, karena satu orang hanya boleh ngisi satu. Saya bikin kecil ini. Ini sebenarnya masih kurang nyaman sih karena tadinya maunya saya di sini teksnya adalah happy and happy gitu ya. Ini mau diedit. Style. Mana legennya? Legennya nggak mau pakai. Tuh, nggak bisa dihilangkan. Legen nggak bisa, harus pakai legen. Ya udah, saya tambahkan ini deh. Saya tambahkan ini, ya. Saya tambahkan scorecard. Scorecard, metriknya adalah record count. Ya, record count. Jadi 22 record. Ini. Kenapa? Karena saya mau tes. Ya. Ini kalau begini ini masih mode edit, ya, masih mode edit. Jadi bukan mode view. Sekarang saya mau lihat chartnya, visualisasinya, saya pakai mode view. Oke, bentar. Oke, kita mau ngetes, ya, apakah data ini betul-betul hidup. Jadi, kalau misalnya ada perubahan data, apakah angka-angka ini berubah? Gitu. Ya, saya barusan minta tolong Ibu
Arianti untuk isi surveinya, dan apakah kita lihat ada perubahan di sini atau tidak. Ya, intinya pada prinsipnya sih bikin visualisasi di Data Studio enggak rumit-rumit amat ya, karena toolsnya sudah tersedia semua, tinggal kita pilih-pilih ya. Kalau dibandingkan Excel kompleks ya, tapi kita bisa customize ya kan, suka-suka kita gitu, karena fitur yang bisa kita set itu banyak gitu. Kalau di sini memang agak terbatas, tapi kalau dia terkait dengan data ya, ini bisa live. Kita tunggu apakah ada perubahan data, atau mungkin kita perlu restart ya, kita perlu reload. Ya, jadi kalau kita mengandalkan Google Form-nya saja, ya maka ya seperti ini. Jadi kalau kita mau berbeda, kita mau tampilkan visualisasi yang berbeda, maka kita gunakan Data Studio. Tugas Meet praktikumnya kan pakai Google Form. Ya, pakai Google Form. Jadi, tapi Google Form-nya kemudian dibawa ke Excel kan? Ya toh? Google Form-nya kemudian dibawa ke Excel. Iya, benar ya? Iya, Pak. Karena waktu... Halo? Kenapa? Iya, Pak. Ya, karena pakai Excel ya. Jadi, saya minta kalian bikin visualisasi baru, ya, menggunakan data Meet-nya. Ya, data Meet-nya udah nggak berubah kan? Masih ada ya? Ya. Tapi visualisasinya bukan dengan Excel, tapi dibaca langsung dari Data Studio. Ini pertanyaan, kalau saya sangat setuju, iya, satu poinnya. Iya, itu yang berbalik kan? Tidak, masalah itu. Enggak, kebalik. Setuju. Itu saya sangat merindukan untuk berkumpul dan kerjasama dan teman-teman seperti dulu lagi. Sangat setujunya satu. Tadi sampai mana? Oh ya, untuk tugas hari ini, saya minta Anda menggunakan data dari survei kalian di tugas Mites. Ya, ada 3 pertanyaan yang harus Anda jawab di sana. Tolong dibuatkan 3 page visualisasi. Ya, 3 halaman visualisasi menggunakan Data Studio yang dibaca langsung ke survei Anda, yang dibaca langsung dari respon data survei. Kan sudah disimpan ke sini kan, sudah disimpan ke Sheet kan, untuk pindah ke Excel pasti Anda simpan di Google Sheet, ya, Google Spreadsheet. Jadi, nggak usah ke Excel, langsung baca ini, baca dari Data Studio. Jadi, buatlah visualisasi yang serupa, ya, serupa, tapi tak sama, karena sulit untuk sama.
karena customize di Excel itu lebih banyak, lebih kaya, ya kan? Jadi buat visualisasi yang serupa ada 3 page, ya, buatkan 3 halaman untuk 3 pertanyaan yang Anda jawab. Oke, datanya berangkat langsung dari Google Form Anda yang sudah di spreadsheet. Jelas? Oke. Ya. Ya, waktu tetap ya, sampai jam 12 nanti malam. Jam 11.59. Oh, oke, Ananda. Sudah. Oh, sudah kata Bu Anti, tapi tidak ada perubahan. Mungkin di sini saya perlu refresh ya. Saya refresh. Oh, udah berubah. Edit, tidak berubah. Kita cek di sini. 23 respon ya, 23 respon sudah masuk. Ini nambah. Ya, ini juga sudah nambah. Ya, harusnya juga ini nambah dong. View. Ini masih 22. Edit dulu. Di sini ada menu. Tunggu. Kita view. Ini menunya masih ada. Ada refresh data. Oh, ada refresh data di sini. Refresh data. Tada, 23. Ya. So, ternyata Google Data Studio bisa kita pakai untuk menjadi apa? Untuk menjadi apa? Ada yang ingat? Kita membuat visualisasi real time, ya, perubahan data bisa langsung terpantau, hanya dia tidak otomatis, kita butuh refresh di sini. Berarti kita sudah membuat apa? Visualisasi yang real time, Pak. Ada istilah kita, Dashboard. dashboard, ya, digital dashboard. Tada, kita sudah membuat digital dashboard menggunakan Google Data Studio. Ya, kalau kita pakai Excel, ya kita bisa ngaku-ngaku digital dashboard, tapi kan tidak real time, ya kan? Datanya mesti nggak tahu ya, kalau teknologi sekarang kan layanan Microsoft itu sudah bisa edit kelompok, ya, tim Google Microsoft Team bisa ngedit file, tapi apakah dia bisa seperti ini, ya? Tapi kalau ini kita sekarang sudah punya Google kita punya digital dashboard, ya. Intinya digital dashboard itu adalah perubahan bisa kita pantau secara real time, ya. Cuma memang di sini masih perlu refresh data. Oke, ya. Nah, ini karena hanya contoh, jadi saya nggak layout bagus-bagus, saya tidak data juga mungkin nggak penting yang ini atau bagaimana. Kemudian ini tadi ada masalah sedikit, nanti saya cari gimana sih angka di sini bisa pakai string gitu ya, pakai string. Oke, saya kira itu ya, kita sudah eksperimen dan membuat visualisasi menggunakan Google Data Studio dengan sumber data yang hidup, ya, intinya itu ya, sumber data yang hidup dari Google Form, karena Google Form-nya kalau sudah dipublish itu nanti bisa diisi oleh banyak orang, ya, oleh siapa saja, bisa sedunia, sehingga kita tidak tahu kapan dia berhenti, kecuali kalau kita tutup formnya. Nah, selama itu kita bisa terus memantau berapa perubahannya. Dengan kata lain, kita telah membuat digital dashboard menggunakan Google Data Studio. Oke? Ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita tutup.
ini praktikum berapa ya? Pak, Ya, boleh ulang tugas yang tadi Bapak bilang? bentar. Masih tidak mengerti, Pak. Makasih. Pak, ini tugasnya di screenshot atau link yang Link. dikumpul. Link. Iya. Di sini ada share ya. Ini ada share. Ya, share. Ini get report link. Ini yang kalian kirim ke email. Oke. Ya, ingat saya punya link datamu kan? Gitu? Saya punya link datamu. Jadi yang kalian kirim ke saya untuk hari ini adalah get report link. Ini di copy terus kirim ke email saya. Oke? Ya. Tapi datanya adalah data yang sudah Anda kumpulkan dalam rangka tugas mid test kemarin. Jelas? Tiga halaman kan saya minta 3 pertanyaan kan, Natasha? Iya nggak? Bentar, saya lihat lagi dulu. Mana? Ya, ada 3 chart kan yang Anda sajikan, toh? Ya, ada 3 chart yang Anda sajikan. Bentar, itu beda-beda sheet ya. Ya, ada 3 chart yang Anda sajikan yang datang dari satu data. Ya, tunggu, kemarin Google Form-nya pakai akun apa? Akun Karisma, Pak. Akun Karisma, ya sudah itu. Ya, jadi Anda sudah bikin data survei satu kan, satu set kan, data setnya sudah ada. Nah dari situ Anda visualkan sesuai dengan yang Anda pertanyaan yang Anda ingin jawab. Ya, akun pribadi atau akun Karisma nggak masalah. Yang penting nanti linknya kalau misalnya ternyata mesti minta permission ya saya ganti, gitu kan? Saya bisa akses. Yang penting saya bisa akses lah, ya, nggak masalah. Paham maksudnya? Tugas kalian sudah kumpul data ya, datanya sudah ada, ya. Datanya sudah ada, tinggal Anda bikinkan visualisasinya. Tinggal ngambil dari sini kok, tinggal gini. Ya kan? Tinggal baca. Ya, saya kira tidak ada masalah mau akun pribadi atau akun Karisma. Ya. Kalau ini sih akun pribadi ya. Jadi kalau saya share ini pasti bisa. Ya, ini contoh. Kalau saya copy linknya terus saya share ke Anda, ya. Saya share ke kamu, ini coba dites. Oh, ya, ternyata harus request. Kalau request akses, bentar ya. Ini, ya.
Gini, ganti ya. Minta request dia ternyata. Gini, ganti. Invite. Jadi kalian invite saya. Ya, kalian invite saya. Pakai pakai Karisma boleh, pakai Gmail boleh, atau pakai Karisma deh, pakai akun Karisma deh. Ya, invite people ini, terus masukkan email saya. Oke, ya, masukkan email saya. Ya. Report ini. Oh, ini ada change. Ah, ini ada. Halo, ya, lihat ya. Ini ada nih. Di sini share, ya. Tetap get report link. Jadi linknya, ya. Terus di sini ada change sharing setting, ya. Change sharing setting. Lalu ada pilihan di sini, ada tab ya, add people sama manage access, ya. Nah ini link sharingnya off, ya. Kita bisa hidupkan. Anyone with the link can view. Anyone with the link can view. Ini, lihat, saya copy ini, ya. Saya copy ini terus saya paste di sini, paste di chat ya. Nah, silakan dites. Seharusnya bisa tuh. Ih, minta juga, minta request juga. Tetap minta, sorry. Harus invite sih, Pak. Apa? Tunggu. Harus Anyone di-invite orangnya on baru the- bisa lihat. Iya kan di sini with the link katanya. Ya, anyone with the link. Atau ini aja deh. Anyone on the internet can find and view. Copy. Saya tes lagi ya. Oh iya benar, belum di save. Bentar. Coba anyone with the link ya. Saya copy, terus saya save. Oke. Kita tes lagi. Bisa di save ya. Jadi ini anyone with the link can view. Oke, ini saya lihat dari akun sebelah. Ya, bisa kok. Oke, jelas ya. Jadi yang kalian kirimkan ke saya lewat email adalah linknya, link ini nih, copy. Ya, tapi pastikan anyone with the link can view dan jangan lupa di save. Tadi belum di save ternyata. Oke? Bisa ya. Jadi datamu sudah ada, kalian nggak ngumpul data lagi kan? Tinggal bikin visualisasinya saja. Hah? Ya, nggak lama, itu hanya beberapa menit. Waktumu sampai 11.59 nanti malam. Saya, oke. Thank you Natasha, thank you Helen. Thank you Franz, tadi kasih lihat belum bisa. Ada pertanyaan lagi untuk tugasnya?
Oke, kalau tidak, saya kira itu yang kita sudah yang bisa kita coba untuk hari ini ya. Kita baru saja membuat digital dashboard dari Google Data Studio ya. Kenapa bisa jadi Google Dashboard? Karena dia mendapatkan data dari Google Form, di mana Google Form-nya terbuka untuk diisi oleh responden, ya kan? Jadi ketika respondennya bertambah, datanya berubah, dan itu bisa dilihat perubahannya langsung di report kita. Ya, oh jangan lupa ya, jangan untitled ya, ini untitled report. Ya, jangan lupa ganti namanya, pastikan terisi. Tiga halaman. Ya, 3 halaman. Chartnya itu enggak harus sama dengan formatmu di Excel ya. Karena di Excel saya lihat canggih-canggih kamu punya visualisasi ya, dan itu belum tentu bisa ditampilkan di Google Data Studio. Jadi yang penting datanya sama, yang divisualisasikan sama, matriks sama dimensionnya. Ya, tapi tampilan grafiknya ya mungkin tidak akan sekaya penampilanmu di Excel. Tiga halaman, Juan, ya. Nanti kan di sini ada ganti page-nya nih, ada ganti page. Misalnya saya bikin add page, ya ini halaman kedua, saya bikin tabel ini misalnya sembarang. Oke, ketika di view, ya ini ada nih page 1, page 2. Ya, jadi 3 halaman untuk satu halaman untuk masing-masing chart, jadi 3 halaman. Jelas ya, Juan? Oke, thank you. Ya, cukup ya? Oke, saya kira demikian untuk hari ini materi kita tentang Google Data Studio, di mana kita bisa membuat digital dashboard sederhana. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya hari ini. Sampai ketemu besok. Ya, sesuai kesepakatan kita ketemu di Selasa, Rabu, dan Kamisnya jam 1. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam. Pak, subjek emailnya? Tadi ada di atas. Mana tadi? Pak. Jangan ada yang mutu, data aku kasih masuk. Kita ada sama Karolinta di situ. Yang isi harusnya ketua lembaga. Jadi terus itu jabatan ketua, atas nama siapa mau masukin. Oh, ketua di sini. Nomor WA, nanti